Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Munawwarah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan malam hari ini melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram kita, yang insyaallah pembahasan yang akan kami sampaikan terkait hadis terakhir di dalam bab izalatin najasah wabayaniha, yang terkait dengan fikih menghilangkan najis. Karena sebelumnya telah kita bahas beberapa hadis yang berkenaan dengan izalatin najasah, dan bab ini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ditutup dengan hadis Asma binti Abi Bakar dan hadis Abu Hurairah tentang seorang wanita yang bernama Khawlah bintu Yasar yang menanyakan tentang bagaimana mensucikan darah haid yang terkena pakaian. Hadis Asma binti Abi Bakar sebagaimana dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan tentang tata cara membersihkan darah haid yang terkena pakaian. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan wa an Asma binti Abi Bakar, diriwayatkan dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma, beliau ini adalah putrinya Abu Bakar dari istri beliau yang bernama Qutailah bintu Abdul Uzza. Qutailah bintu Abdul Uzza ini hingga akhir hayatnya itu wafat dalam keadaan musyrikah, artinya belum masuk Islam sampai akhir hayatnya. Demikian yang masyhur yang dikabarkan oleh para ulama rijal berkenaan dengan ibundanya Asma binti Abi Bakar ini. Nah, berkenaan dengan hal ini terdapat satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya ketika telah disepakati perjanjian Hudaybiyah, di mana kaum muslimin dengan kafir Quraisy tidak saling menyerang. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh ibundanya Asma binti Abi Bakar yang namanya itu Qutailah bintu Abdul Uzza tadi untuk mengunjungi putrinya. Kemudian Asma ini bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ibundanya ini yang jauh-jauh datang dari Mekah ke Madinah hendak mengunjungi dirinya. Nah, kata Asma, inna ummi, sesungguhnya ibuku ini wahiyya musyrikah, ibuku ini masih musyrikah. Apa asiluha, apakah saya boleh silaturahim dengan ibu saya dalam keadaannya dia masih musyrikah ini? Apa kata Nabi? Kata Nabi, qala siliha, iya, silahkan Anda untuk bersilaturahim dengannya. Nah, berkenaan dengan kejadian ini Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan kalamnya di dalam Al-Qur'an surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berkalam, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim wallahu yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian untuk kalian berbuat baik dengannya, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, dan kalian berlaku adil kepada mereka, wallahu yuhibbul muqsitin. Sehingga berkenaan dengan Asma binti Abi Bakar ini ada salah satu sunnah yang turun, yaitu bagaimana kita bermuamalah dengan orang kafir, orang non-muslim yang tidak memusuhi agama Allah, di mana mereka itu hidup berdampingan dan dalam ikatan perjanjian. Nah, dalam hal ini kan ada perjanjian yang mengikat
antara kaum muslim pada saat itu ya, antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy untuk tidak saling menyerang satu sama lain, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Nah, nanti perjanjian Hudaybiyah ini otomatis batal dengan peristiwa Fathu Makkah karena dilanggar terlebih dahulu oleh pihak Quraisynya. Nah, kembali kepada perihal ini, sunnah di antara sunnah yang turun berkenaan dengan Asma binti Abi Bakar ini adalah bagaimana bermuamalah dengan non muslim, terutama ketika non muslim itu sanak famili sendiri, darah daging sendiri gitu kan, ada pertalian darah dengan dirinya tapi dia masih kafir, masih belum masuk Islam. Jadi Islam tidak melarang untuk tetap berbuat baik kepada mereka, namun batasannya apa? Tidak ikut-ikutan akidah agama mereka, sudah itu kan. Berbuat baik, hidup bertetangga. Tapi pada saat mereka merayakan hari rayanya, udah jangan ikut-ikutan gitu lah. Jadi seperti itu. Nah, hadis yang disampaikan oleh Asma binti Abi Bakar ini berkenaan dengan damil haid, tentang darah haid. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi damil haid yusibu thawb. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang darah haid yang dia mengenai pakaian. Tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma'. Jadi membersihkannya itu dibasuh dengan air, kemudian bagian-bagian yang padat dari darah itu kan biasanya ketika dia keluar dan terkena oksigen dia memadat gitu. Mengental, memadat gitu. Itu ketika dia terkena oksigen, demikian reaksi kimia yang terjadi. Nah, pada saat dia mengenai pakaian ada bagian-bagian yang mengental itu, maka disingkirkan terlebih dahulu, baru kemudian dibasuh dengan air. Thumma tambahuhu, baru kemudian Anda percikan. An-nabhu itu maknanya secara bahasa adalah yuqalu likulli ma raqqa. Asal kata dari nadha yandhu itu segala sesuatu yang tipis. Itu nadha yandhu. Nah, kaitannya dengan air yang tipis itu apa? Percik gitu. Thumma tambahuhu. Jadi setelah disingkirkan najisnya yang sifatnya itu padat, dibasuh ya, taqrusuhu bil ma', sambil digosok gitu, sambil ditekan, taqrusuhu bil ma', baru kemudian terakhir dipercik. Jadi setelah hilang semuanya baru kemudian terakhir dipercik. Tsumma tusalli fihi, kemudian silahkan Anda sholat dengannya. Artinya kalau sholat dengannya maka sudah sah sholat mengenakan pakaian yang meskipun terkena najis tapi sudah dibersihkan dengan cara yang diajarkan oleh Nabi SAW ini. Al-hadits muttafaqun alaih. Nah, kemudian cara ini ada keterkaitan dengan hadis lain yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar sebagai penutup untuk menjelaskan permasalahan ini. Wa an Abi Hurairah, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan qalat Khawlatu. Khawlah salah seorang sahabat Nabi, Khawlah bintu Yasar, sahabiyah ini, menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan apa yang diriwayatkan oleh Asma binti Abi Bakar tadi, yaitu ketika darah haid itu terkena pakaiannya. Nah, cara membersihkannya bagaimana? Ketika itu sudah dilakukan, sudah diangkat bagian darah padatnya, kemudian dibasuh dengan air, sudah digosok-gosok juga, tapi fa in lam yadhhabid dam, tapi kalau belum hilang juga gitu. Jadi bekasnya itu kok masih ada, nggak hilang-hilang gitu lah. Jadi dalam hal ini kan Nabi SAW nggak nyuruh pakai sabun ini, udah bilma gitu tadi di hadis Asma binti Abi Bakar bilma. Nah, ini nggak pakai sabun, masih nyisa gitu bekasnya itu masih ada. Apa kata Nabi? Yakfikil ma'u, cukup bagimu air. Jadi air itu sudah membersihkan, mensucikan. Wala yadurruki atharuhu,
bekasnya itu tidak mengapa, artinya bekasnya itu tidak membahayakan bagi Anda. Sehingga ketika sudah dibasuh dengan air, sudah berupaya kita menghilangkannya, dibasuh dengan air gitu, tapi bekas warnanya itu kok nggak hilang gitu kan, maka yang demikian ini sudah sah untuk dibawa untuk sholat. Akhrajahu Tirmidzi. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, tapi yang nampak jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya berupaya mencari di Jami' Tirmidzi belum ketemu gitu. Justru saya mendapatkannya di Sunan Abi Daud. Jadi hadis ini adanya di Sunan Abi Daud. Oleh sebab itu Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini tidak menukilkan hukumnya Imam Tirmidzi. Biasanya kan Al-Hafidz Ibnu Hajar kalau membawakan dari Imam Tirmidzi, beliau menukilkan hukumnya. Tetapi di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar justru memberikan penilaian beliau. Ini jarang sekali Al-Hafidz Ibnu Hajar itu memberikan penilaian. Yang sering kali Al-Hafidz Ibnu Hajar di Bulughul Maram ya. Di Bulughul Maram itu nanti kalau antum cermati, Al-Hafidz Ibnu Hajar itu lebih sering menukilkan hukum-hukum dari para ulama sebelumnya ketimbang beliau menghukumi sendiri, menilai hukum sendiri terhadap suatu hadis. Nah, di sini pada kesempatan ini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menegaskan wasanaduhu dhaif, tapi untuk hadis ini sanadnya dhaif. Untuk hadis ini sanadnya dhaif. Apa sebab kedhaifannya? Di dalam sanad hadis Abu Hurairah ini yang menceritakan Khawlah bintu Yasar tadi, di mana Nabi mengatakan cukup bagimu air, sisanya bekasnya itu tidak membahayakan bagimu. Artinya sah dibawa untuk sholat. Nah, riwayat ini dibawakan oleh Al-Imam Abu Daud melalui jalur Abdullah ibnu Lahiyah. Jadi para pengkaji ilmu hadis ini sudah mengenal siapa Abdullah ibnu Lahiyah ini. Jadi nanti antum ketemu dengan asatidzah yang memang dia mempelajari hadis dan ilmu hadis, mesti kenal dengan perawi-perawi. Di antaranya adalah Abdullah ibnu Lahiyah ini. Terkenalnya apa? Abdullah ibnu Lahiyah ini dikenal sebagai perawi yang dhaif. Karena apa? Karena terbakarnya catatan hadisnya gitu. Beliau ini adalah perawi hadis di Mesir yang cara periwayatannya itu menggunakan kitab atau catatan. Nah, kelemahan dari metode periwayatan dengan kitab ini gitu kan, ketika mengandalkan kitabnya, yaitu ketika kitabnya hilang. Nah, pada saat kitabnya hilang, dia hanya mengandalkan hafalannya, sementara hafalannya itu tidak menyimpan memori atau tidak menyimpan ingatan mengenai hadis itu sebagaimana catatannya gitu. Nah, ini yang terjadi pada Abdullah ibnu Lahiyah, demikian perpustakaannya itu terbakar. Namun didapati informasi bahwasanya ada murid-muridnya yang sempat meriwayatkan dari Ibnu Lahiyah ini sebelum perpustakaannya terbakar. Sehingga kalau kita dapati suatu hadis yang di dalamnya ada Ibnu Lahiyah, lihat muridnya Ibnu Lahiyah dalam rangkaian sanad itu. Apakah muridnya ini sempat meriwayatkan sebelum perpustakaannya terbakar, atau muridnya ini meriwayatkan setelah perpustakaannya terbakar? Nah, di dalam sanad yang digunakan oleh Imam Abu Daud ini, yang saya ingat murid beliau itu adalah Qutaibah. Ya, ini mengambil dari Abdullah ibnu Lahiyah ini, sehingga kemudian periodenya ini adalah periode akhir setelah perpustakaannya terbakar. Namun demikian, setelah dilakukan penelusuran dari jalur-jalur yang lain, didapati di dalam Sunan Al-Baihaqi jalur di mana murid seniornya Abdullah ibnu Lahiyah juga meriwayatkan hadis ini. Murid seniornya yang meriwayatkan sebelum perpustakaan terbakar itu ada dua, yaitu Abdullah ibnu Mubarak dan Abdullah ibnu Wahab di Mesir juga.
Sehingga jemaah sekalian, dalam hal ini ketika antum nanti menelaah hadis Nabi, di dalam sanadnya ada Abdullah ibnu Lahiyah, tapi muridnya dalam rangkaian sanad itu adalah Abdullah bin Wahab dan Abdullah ibnu Mubarak, hadisnya itu hasan, bisa diterima. Nah, dalam hal ini Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah itu membawakan riwayat ini dari jalur lain, yang mana di belakangnya atau muridnya yang meriwayatkan dari Ibnu Lahiyah ini adalah Abdullah ibn Wahab. Dan Abdullah ibn Wahab ini sempat meriwayatkan hadis dari Ibnu Lahiyah sebelum perpustakaannya terbakar. Sehingga jika demikian gitu kan, dengan adanya jalur lain, yaitu jalurnya Abdullah ibn Wahab yang meriwayatkan hadis ini, maka bisa disimpulkan bahwasanya hadis ini tidak dhaif gitu kan. Yang dhaif adalah sanad yang digunakan oleh Imam Abu Daud tadi. Nah, kemudian Al-Hafidz Al-Baihaqi itu dalam kitab sunannya menghadirkan sanad yang lain yang hasan. Kenapa dikatakan hasan? Karena ada muridnya Abdullah ibnu Lahiyah yang sempat meriwayatkan di saat Ibnu Lahiyah itu belum mengalami musibah terbakarnya perpustakaannya, sehingga masih sempat meriwayatkan dari Ibnu Lahiyah di saat hadis-hadisnya itu masih terjaga dengan baik, yaitu sebelum perpustakaannya terbakar. Oleh sebab itu, gitu, jamaah sekalian, hadis ini, kesimpulan saya, gitu kan, kesimpulan penilaian saya terhadap hadis ini adalah hasan, artinya bisa digunakan sebagai dasar dalil untuk menegaskan bahwasanya ketika masih ada bekas bercak warna, sementara sifat lainnya itu sudah habis, sudah hilang, baunya tidak ada, rasanya tidak ada. Tapi kalau untuk rasa, sebagaimana kita bahas kemarin kan, nggak ada yang ngecek pakai rasa itu. Ketika sudah tidak ada bau tapi warnanya, bercak warnanya memang sulit hilang dan sudah dibasuh dengan air, maka itu sudah boleh dibawa untuk sholat, dan sholatnya itu adalah sah. Sehingga jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya izalatun najasah itu tidak serumit atau sesulit yang dipahami oleh sebagian masyarakat kita gitu kan. Sebagian masyarakat kita, ini kok kayaknya belum ya, kok kayaknya belum. Jadi lebih dikuasai oleh waswasah. Saya waktu di pondok dulu ada kakak tingkat saya, sholat harus pakai sejadah. Ini kalau nggak pakai sejadah, ini najis, ini lantai ini. Padahal najisnya nggak ada. Nah, pada saat itu saya belum mengetahui tentang hukum fikih yang sesungguhnya itu bagaimana. Jadi menetapkan sesuatu yang najis itu harus dengan yakin. Keyakinan itu didasarkan pada bukti. Buktinya apa? Wujudnya itu sifatnya ada atau enggak gitu kan. Ketika wujud sifatnya itu sudah tidak ada, maka keraguan-raguan itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil gitu kan. Kan kalau mengatakan ini lantai ini najis ini, makanya pakai sejadah gitu kan. Ketika mengatakan demikian, datangkan buktinya, mana najisnya gitu kan. Siapa tahu ada burung berak sini ya. Kapan Anda ngelihat burung berak di situ gitu kan. Kalau belum ya maka masih ragu. Kalau ragu, tidak bisa dijadikan sebagai standar untuk menetapkan adanya najis di situ. Sebagian masyarakat juga ada yang nggak mau sholat pakai celana gitu. Celana ini dibawa kemana-mana gitu kan. Jadi ketika orang tersebut biasanya kalau pakai celana dia bawa bekal sarung gitu. Ketika mau sholat celananya diganti, baru ganti sarung. Kenapa? Celananya najis. Kenapa? Dibawa kemana-mana, mungkin nanti kecipratan genangan air, nanti itu ada najis. Jangan-jangan ada ada kotoran burung atau kucing yang kencing di situ. Kapan dia lihat gitu loh. Siapa tahu ya, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Ketika nggak ada yang tahu, maka masih ragu, tingkatannya itu keraguan. Kalau tingkatannya keraguan belum sampai pada tingkatan yakin, maka belum bisa dijadikan sebagai standar untuk menetapkan adanya najis gitu loh. Sehingga dalam hal ini gitu kan,
sholat pakai celana. Ketika dilihat zahirnya celananya tidak ada warna najis, tidak ada bau najis di situ. Gunakan saja pakaian tersebut untuk melaksanakan sholat. Jadi demikian ini, dan hadis ini semakin menguatkan kesimpulan bahwasanya izalatun najasah itu tidak serumit yang dipahami oleh sebagian dari masyarakat kita ini. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Silahkan jamaah sekalian, apabila ada yang ditanyakan baik terkait tema yang kita bahas ini atau yang lain, kami persilakan. Ya, silahkan. Selain darah, misal kita luka itu apa? Kalau darah sendiri yang keluar dari luka kita itu nggak najis. Para sahabat ketika perang itu kan terluka. Ini diantaranya siapa? Sahabat Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu taala anhu yang tangannya itu terluka, urat nadinya itu pecah. Beliau kan dirawat di Masjid Nabi. Nah, itu ketika dirawat di Masjid Nabi, beliau tetap melakukan sholat gitu kan, dalam keadaan masih terluka. Artinya darah yang dia keluar dari jasad kita itu karena luka yang dialami itu tidak dianggap najis. Nah, tadi yang najis adalah darah haid itu anunya. Nah, nanti darah orang yang kena kita baru itu najis gitu loh. Tapi kalau darah sendiri enggak. Kalau darah sendiri najis ya kuras darah antum yang di dalam badan ini gitu loh. Mengalir di dalam badan kok anunya. Jadi seperti itu. Sama halnya dengan ketika kita sholat, di dalam perut kita ini kan ada gitu kan, najis nggak gitu. Jadi kalau sholat menahan itu masih ada tersimpan di dalam, najis nggak gitu kan? Tidak. Sehingga dalam hal ini untuk menahan al-akhbathan itu kan, buang air besar dan buang air kecil pada saat sholat, itu hukumnya adalah makruh karena dijelaskan dalam hadis yang lain, la sholata bi hadratit ta'am wala huwa yaruddu al-akhbathan. Jadi demikian. Allahu taala a'lam. Jadi demikian. Yang lain silahkan. Darah hewan? Ya. Kalau darah hewan? Darah hewan iya najis. Darah hewan najis. Bersihkannya sama yang kayak? Sama seperti ini tadi. Jadi sama membersihkannya ketika nanti misalnya sudah dengan air tapi masih ada bercaknya, itu yang biasanya itu kan merahnya secara total itu sudah luntur tapi ada kuning-kuning dikit gitu, nggak bisa hilang gitu ya. Sudah nggak apa-apa, itu dibawa sholat nggak apa-apa. Didasarkan pada hadis Khawlah bintu Yasar ini, dan hadisnya hasan sebagaimana sudah kita bahas tadi. Allahu ta'ala a'lam. Yang lain enggak? Kalau nyamuk nempel kita pukul berdarah termasuk najis enggak? Itu darah kita. Ya kan? Kan diisep gitu. Tapi nanti ketika darah yang orang lain, nah ini kalau di dalam mazhab Syafi'i dinamakan najis ma'fu anhu. Najis yang dimaafkan. Jadi mazhab Imam Syafi'i itu punya pandangan seperti ini. Hukumnya tetap najis, tetapi sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena sulit dihindari. Lalat yang nempel di tai anjing gitu kan, kalau nempel di hidung kita tapi dia setitik gitu kan, setitik di kaki lalatnya itu nempel di situ. Nah, kita tidak tahu dia pernah nempel di kotoran hewan mana aja gitu kan. Nah, dari satu kotoran ke kotoran lain dia hinggap gitu kan, terus nempel. Nah, itu dalam madhab Syafi'i najis apa tidak najis? Najis tetap gitu loh. Cuma dia ma'fu anhu. Nah, itu dikatakan ma'fu anhu karena apa? Sulit untuk dihindari. Nah, perkara-perkara yang memang sulit untuk dihindari seperti ini yang dikategorikan ma'fu anhu atau dimaafkan gitu. Ditolerir untuk dilakukan termasuk nyamuk itu tadi gitu kan. Termasuk nyamuk. Dan kemudian darah-darah hewan lain yang dia tidak mengalir. Darah-darah hewan lain yang tidak mengalir. Seperti misalnya capung.
Ya, ketika dia hinggap, terus kemudian ini apa kita plok gitu kan, capungnya terus kemudian mati gitu. Loh, ternyata gede gitu kan, ada cairan darahnya yang menempel di tapi darahnya capung ya tidak sebagaimana darah yang warna merah itu kan, ada cairan lah di dalam tubuhnya yang kemudian menempel gitu. Nah, ini termasuk yang ma'fu anhu, yang dia tidak mengalir. Jadi demikian, Allahu taala a'lam. Yang lain masih ada jika ya. Misalkan ada ini kucing. Kucing kan kadang keluar masuk rumah kita tuh. Terus tuh dia kan namanya buang hajat lah istilahnya kan. Terus berbaring di rumah kita entah di mana-mana gitu kan. Nah, kita itu kalau mau sholat itu harus diarasin atau bagaimana? Oh ya. Kalau untuk kucing langkahnya kemudian keluar masuk rumah kita itu tidak najis. Dia kan keluar nggak pakai sendal kan, masuk nggak lepas sendal juga gitu. Jadi dia keluar nyeker, masuk juga nyeker gitu kan. Nah, untuk kucing ini sudah ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Qatadah radhiyallahu taala anha, innaha laisat binajasin, kucing itu tidak najis. Innama hiya minat tawafina alaikum, dia itu sama halnya seperti tawaf. Tawaf itu ini loh, pelayan, ART, asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga itu dia kan keluar masuk rumah kita itu nggak perlu izin kan. Bagi yang punya asisten rumah tangga, kalau saya nggak punya. Biasanya dalam budaya masyarakat kita, asisten rumah tangga itu, misalnya kita mempekerjakan asisten rumah tangga, rumahnya itu tetanggaan aja sama kita gitu loh. Nah, ketika dia mau melaksanakan tugas masuk rumah kita, ya masuk gitu aja. Terus sudah selesai tugasnya, dia sudah cuci baju, sudah setrika, sudah masakin makanan gitu kan, sore hari dia keluar gitu. Masuk keluar dia tidak perlu untuk izin terlebih dahulu karena sudah diberikan kewenangan untuk keluar masuk seperti itu. Nah, kucing itu disamakan oleh Nabi kedudukannya sama seperti pelayan atau asisten rumah tangga itu yang keluar masuk. Sebagaimana asisten rumah tangga keluar masuk itu dia tidak dianggap najis, kucing juga seperti itu, tidak dianggap najis. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua, kalau tadi ditanyakan dia kencing, dia berak sembarangan itu, nah baru diperiksa ada tidaknya kencing dan beraknya itu gitu loh. Nah, pada saat saya pernah sholat di musola dekat rumah saya itu. Nah, ketika saya sholat, ini kucing meong gitu kan di depan gitu kan. Karena tadi Nabi SAW katakan hiya tawafina alaikum, ya saya sholat biarkan aja gitu kan, saya ngimamin gitu. Di mihrab sini. Kucingnya kucing kucing betina. Nggak taunya kok dia gemetaran badannya, setelah gemetaran ngalir. Wah, pipis dia. Nah, itu baru dibersihkan, itu najis. Pipisnya yang najis gitu kan. Kalau kucingnya dia tidak najis, maka pipisnya itu yang kemudian dibersihkan. Kalau nanti juga ketahuan dia buang pupnya di situ, buang air besarnya, ya juga dibersihkan itu, dibersihkan, dihilangkan dari tempat sholat kita. Selama wujudnya itu tidak ada gitu kan, kita mencurigai ada nempel di langkah kakinya gitu kan, itu kalau modalnya hanya mencurigai ada di langkah kakinya, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai standar untuk menetapkan adanya najis gitu. Karena tadi kata Nabi, dia keluar masuk itu sama halnya seperti asisten rumah tangga kita itu juga keluar masuk rumah kita. Jadi demikian. Allahu taala a'lam. Yang lain masih ada waktu. Misalkan yang najis tadi nempel ini kan di amal sudah dirinci karena amalnya kan ada dalam kan, Ya. sudah dibersihkan atasnya, mungkin dalamnya nggak tahu kita Mm-mm. masih ada apa enggak. Nah, itu kita perlu alasin juga atau bisa langsung kita pakai? Nggak perlu, langsung dipakai aja. Jadi ketika sudah dibersihkan, coba dicium. Oh, sudah nggak ada, sudah nggak hilang berarti najisnya sudah hilang. Jadi kecurigaan kita jangan-jangan di dalamnya masih ada, jangan-jangan ini nggak bisa jadi standar menetapkan adanya najis.
Siapa tahu itu bukan dalil. Jangan ini bukan dalil gitu. Tapi dalilnya ada bau nggak gitu kan. Ketika baunya sudah tidak ada maka sudah bersih itu. Dia sudah sudah tidak ada sudah bersih, tidak ada ininya lagi, tidak ada najisnya lagi. Jadi demikian. Yang lain silahkan. Ya. Apakah kucing itu termasuk peliharaan Nabi? Allah Ta'ala a'lam, saya belum dapat hadisnya. Kalau Abu Hurairah iya. Jadi Abu Hurairah itu sahabat Nabi. Di dalam Sunan Tirmidzi ini dengan sanad yang hasan, beliau memberitahu kenapa beliau dikenal dengan kunyah Abu Hurairah gitu kan. Hurairah itu artinya kucing kecil. Dan Nabi Muhammad SAW itu kadang memanggilnya Abu Hir. Memanggilnya Abu Hir, bukan Hurairah tapi Hir. Kalau Hir ya kucing gitu kan, Abu Hir. Nah, ketika Abu Hurairah ditanya kunni tabi Abi Hurairah gitu kan. Nah, beliau menceritakan kanali hirratun saghiratun, saya itu punya kucing kecil gitu kan. Ketika saya menggembala kambing, saya membawa kucing saya ini gitu. Terus kemudian ketika saya pulang, kucingnya ini saya letakkan di pohon, di bawah pohon. Nah, kemudian Nabi SAW wakannani Rasulullah SAW bi Abi Hir ini. Rasulullah kemudian memberikan saya kunyah Abu Hir. Jadi manggil saya itu Abu Hir karena selalu bawa kucing kecil ini ketika menggembala. Nah, kalau yang untuk Rasulullah ini hewan peliharaan Rasulullah, saya belum dapat hadisnya. Saya belum dapat hadisnya Rasulullah itu punya peliharaan itu. Yang saya dapat hadisnya itu Rasulullah punya unta dikasih nama. Untanya namanya Qaswa gitu. Nah, kalau kucingnya Rasulullah dikasih nama, saya belum dapat hadisnya itu. Hanya saja masyarakat kita mengatakan demikian, itu hewan peliharaannya Rasulullah gitu. Saya belum dapat hadisnya, belum tahu adanya hadis. Tapi yang ada adalah sahabat Nabi, yaitu Abu Hurairah. Beliau memang punya peliharaan kucing, oleh sebab itu Nabi memanggilnya dengan kunyah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang masih ada waktu atau belum ya? Ya, enggak. Terkait sholat ini, Ustaz. Kan pada saat imam bacaan sir ini, imam ruku, terus si makmum ini masih melanjutkan baca Al-Fatihah karena dia belum selesai, sedangkan imam sudah selesai. Ketika dia mau ruku, sudah baru ruku imam sudah bangkit. Apakah dia ketinggalan rakaat atau gimana? Enggak, dia enggak ketinggalan rakaat, hanya saja dia melakukan perkara yang makruh. Karena dia tidak enggak taat sama imam. Jadi misalkan imam ruku, dia ruku aja atau ketika dia belum selesai Al-Fatihah, imam ruku saja gitu kan. Nah, terus Al-Fatihahnya gimana? Ini disampaikan dalam hadis Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, dan hadisnya fi sahihain gitu kan. Abu Bakrah ini sahabat Nabi yang baru masuk Islam itu ketika pasca perang Hunain. Jadi beliau itu kan dari berasal dari Taif. Pada saat terjadi perang Hunain, Rasulullah itu melakukan pengepungan di Taif. Rasulullah kemudian memberikan ultimatum, yang mau turun bertaubat itu akan diampuni gitu kan. Maka turunlah Abu Bakrah ini, menyatakan keislamannya, bertaubat, menyatakan keislaman. Nah, turunnya itu pakai katrol gitu. Nah, Bakrah itu artinya katrol, sehingga kemudian dia dikenal dengan kunyah Abu Bakrah, bukan Abu Bakar ya. Jadi dibedakan nih, Abu Bakrah ini bapaknya katrol, karena dia turun menjemput hidayah itu pakai katrol dari atas benteng benteng kaumnya itu di Taif itu turun itu menggunakan katrol untuk menjemput hidayah. Nah, karena baru masuk Islam, jadi beliau ya tentunya belum banyak tahu mengenai hukum Islam. Nah, pada saat sholat bersama dengan Nabi SAW, suatu ketika beliau masbuk, terlambat gitu kan. Nah, kata Abu Bakrah ini, ketika aku masuk ke masjid, faraka'tu duna soffi, aku ruku sebelum masuk ke dalam sof.
Baru kemudian aku maju pada khaltu as-shaff, aku masuk dalam barisan itu dalam keadaan aku masih ruku gitu. Masuk ke barisan itu. Nah, setelah selesai sholat, Nabi menanyakan siapa yang tadi begini gitu kan, maka Abu Bakar mengatakan ana, saya wahai Rasulullah. Rasulullah kemudian mengatakan zadakallahu hirsan wala ta'ud. Mudah-mudahan Allah menambahkan ketamaan bagi Anda terhadap hal-hal yang baik dan jangan diulangi lagi. Intinya jangan terlambat lagi gitu. Nah, di sini kalau misalnya beliau ada yang kurang rakaatnya, tentunya Nabi kan suruh tambah lagi gitu. Nah, di hadis ini Nabi nggak nyuruh nambah lagi, padahal beliau kan masuk langsung ruku. Nah, ruku ini kan bacaannya bukan Al-Fatihah, artinya di situ beliau tidak ada Al-Fatihah yang dibaca gitu loh. Maka didasarkan dengan hadis Abu Bakrah ini, ketika seorang makmum tidak mendapatkan kesempatan untuk membaca Al-Fatihah, maka tetap ikut imam dan tidak membaca Al-Fatihahnya karena tidak mendapatkan kesempatan itu sudah dianggap sah sholatnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Bakrah ini. Dan ini yang menjadi dalilnya jumhur ulama, bahwasanya patokan untuk mendapatkan satu rakaat itu adalah mendapatkan rukuknya imam, khilafan li zahiriyah. Nah, adapun mazhab zahiriyah pendapatnya karena nggak baca Al-Fatihah jadi nggak boleh gitu, jadi dianggap lepas tuh rakaatnya. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Ini pandangan beliau. Jadi beliau mengingkari apa yang dipahami oleh jumhur dari hadis Abu Bakrah ini. Tapi yang saya lihat takwilnya Ibnu Hazm terlalu berlebihan terhadap hadis Abu Bakrah ini. Yang nampak dari hadis Abu Bakrah, beliau nggak baca Al-Fatihah gitu, dan satu rakaatnya dianggap sah, dan ini yang dijadikan pegangan oleh jumhur ulama. Nah, jadi perkara ini memang masih ada khilaf di kalangan para ulama. Yang saya pegang adalah pandangan jumhur ulama ini, kalau makmum tidak sempat baca Al-Fatihah, maka dia sudah dimaafkan dan sholatnya itu dianggap sah untuk tetap ikut pergantian rukun dari imam gitu. Apabila makmum mendapatkan kesempatan membaca Al-Fatihah, tetap wajib untuk baca Al-Fatihah. Ini dijelaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari jalurnya Imam Malik Ibn Anas. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu ditanya tentang Al-Fatihah, beliau menjelaskan iqra fi nafsika, baca di dalam hatimu gitu. Ini bagi makmum. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berkalam, qasamtu sholata baini wa baina abdi, aku membagi salat antara diriku dengan hambaku. Ketika hambaku itu mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, ini hambaku telah memujiku gitu, maka ini bagian untuk Allah ini. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, ini milik Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina 'abdi, ini milikku dan milik hambaku. Ketika hambaku kemudian mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya ini milik hambaku. Nah, ini didengar oleh Abu Hurairah, dan Allah menamakan Al-Fatihah ini dengan salat. Qasamtus sholata, aku membagi salat, kata Allah. Ini hadisnya hadis qudsi kalau begitu kan. Aku membagi salat antara diriku dengan hambaku, sehingga di dalam salat harus membaca Al-Fatihah. Kalau nggak membaca maka nggak dianggap salatnya. Ini yang menjadi dasar bagi Abu Hurairah. Nah, bagi makmum bagaimana gitu kan? Selama dia masih dapat kesempatan membaca, yaitu setelah imam membaca Al-Fatihahnya, baru kemudian ada kesempatan atau tidak. Ketika dia ada kesempatan baca, nanti dia baru mau baca Al-Fatihah, ternyata imamnya surah yang dibaca Al-Kautsar gitu kan. Al-Kautsar 3 ayat, Al-Fatihah
7 ayat, nggak sempat kan, berarti nanti ada berapa ayat yang tertinggal, imam ruku ikut ruku bersama dengan imam. Ini madhab jumhur atau pandangan jumhur ulama. Adapun madhab Hanafiyah beranggapan bahwasanya Al-Fatihahnya imam itu udah cukup mewakili makmum. Pandangannya Hanafiyah demikian. Yang saya pilih adalah madhab jumhur tadian. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan ini adalah salat gitulah. Al-Fatihah itu adalah salat. Belum bisa kan? Nah, masih hadis sedikit lagi saya sampaikan. Masih tentang hadis riwayat Imam Muslim ini tadi gitu kan. Ketika Allah mengatakan aku membagi salat antara diriku dengan hambaku. Kemudian disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ayat-ayat dalam Al-Fatihah. Enggak ada bismillahirrahmanirrahimnya ini. Sehingga inilah yang menjadi dalil bagi Imam Malik bahwasanya Al-Fatihah itu tidak ada bismillahirrahmanirrahimnya. Karena Allah memulainya dari alhamdulillahirabbil alamin. Ini Allah langsung yang mulai gitu kan. Sehingga sholat nggak boleh baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi langsung alhamdulillah. Ini dalil yang kuat bagi madhab Imam Malik gitu kan, bahwasanya Al-Fatihah itu tidak boleh pakai bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat wajib. Nah, kemudian dalam sholat sunnah Imam Malik masih memberikan toleransi, silahkan kalau untuk sholat sunnah nggak apa-apa. Tapi yang demikian jamaah sekalian, nanti antum besok-besok nggak baca bismillah gitu. Jadi perlu saya sampaikan bahwasanya Al-Fatihah itu turun 2 kali. Turun yang pertama itu pakai bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dijelaskan dalam hadis Ummu Salamah yang diriwayatkan diantaranya oleh Al-Imam Abu Daud rahimahullah itu di dalam sunannya, bahwasanya Rasulullah itu ketika membaca Al-Fatihah ada bismillahirrahmanirrahim dan dianggap sebagai ayat. Nah, yang turun kali keduanya ya di hadis Abu Hurairah ini. Kenapa kok saya katakan turun yang kedua kali? Karena Abu Hurairah ini baru bersama dengan Nabi itu pada periode akhir setelah tahun ke-7 Hijriah. Pada saat Abu Hurairah mengatakan aku mendengar Rasulullah, ini berarti barusan saja dikabarkan oleh Rasulullah di periode akhir. Kalau periode akhir berarti ini turun yang kedua. Turun yang kedua tanpa bismillahirrahmanirrahim. Sehingga dalam hal ini Al-Fatihah itu dengan bismillahirrahmanirrahim tetap 7 ayat. Al-Fatihah tanpa bismillahirrahmanirrahim itu tetap 7 ayat. Insya Allah nanti di kesempatan selanjutnya saya bawakan mushaf saya, salah satu mushaf yang berpegang dengan riwayat bismillah itu bukan ayat. Itu di mushaf Warsh An-Nafi' nanti. Jamaah bisa lihat ini di masjid lain pernah saya bawakan. Jadi giliran melihat satu-satu gitu kan. Kalau mushaf yang ada ini yang riwayatnya itu riwayat Hafiz Ibn Sulaiman an Asim Ibn Bahdalah, itu bismillahirrahmanirrahimnya adalah ayat. Tapi ini sudah Isya, ada satu pertanyaan lagi, gimana? Ya silakan Pak. Hah? Oh cukup kan? Mungkin nanti setelah sholat jika ada jamaah yang masih ada pertanyaan. Jadi karena telah masuk waktu Isya, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini Allah catatkan sebagai timbangan amal soleh dan pemberat hasanat kita nanti di hari akhir. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.